Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua segenap jemaat Gereja Toraja Depok yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Gereja Toraja Depok pada edisi Jumat 5 April 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga. Atas berkat dan pertolongan Tuhan, kami bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Pimpin dan berkati kami, agar kami dapat membaca merenungkan firman Tuhan. Kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 23 sampai 31. Nats renungan kita pada ayat 23 sampai 26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram." Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini, tidak tinggal dalam dunia orang mati, atau dalam bahasa Toraja, tae anna torro lan lino tomate. Bapak Ibu, sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, seseorang sering dikaitkan dengan masa lalunya atau latar belakangnya. Apa yang dikatakannya biasanya tergantung siapa dirinya dan latar belakangnya. Seseorang yang punya kedudukan biasanya akan lebih berpengaruh dibandingkan dengan orang biasa. Petrus meyakinkan orang banyak tentang siapa Yesus yang ia beritakan. Kematian dan kebangkitannya merupakan suatu yang tidak kebetulan, apalagi kecelakaan. Semua itu merupakan bagian dari rencana penebusan oleh Allah dengan menunjukkan bahwa kematian tersebut sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dalam hal ini Petrus mengutip nubuatan Daud bahwa ia menyerahkan diri kepada pengalaman kematian dengan harapan bahwa Allah tidak menyerahkan dirinya ke dunia orang mati, dan juga tidak membiarkan dirinya melihat kebinasaan alam kubur. Daud yakin bahwa Allah akan menunjukkan kepadanya jalan kehidupan dan menuntunnya kepada kepenuhan sukacita yang ada di hadiratnya, bahkan sesudah kematian. Daud sesungguhnya telah mati dan kuburnya dapat dilihat di bagian selatan kota Yerusalem. Karena itu,
jelas bahwa perkataannya bukan untuk dirinya, melainkan menunjuk kepada Mesias yang dinantikan itu, yakni Yesus Kristus. Semua yang dijalani Yesus Kristus telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Hal inilah yang meyakinkan orang percaya bahwa Dialah Mesias yang menyelamatkan. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang percaya kepadanya dapat berharap bahwa sekalipun kita akan meninggal sebagai konsekuensi makhluk ciptaan, namun kita tidak akan mengalami kebinasaan maut, karena Kristus telah memenangkan orang percaya dari kuasa maut. Di dalam Kristus yang bangkit, kita menantikan kebangkitan dengan tubuh rohania. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, marilah kita imani bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini menjadi berkat luar biasa bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, ajaran-ajaran daripadamu adalah ajaran kehidupan yang akan membuat kami terus hidup dalam menjalani hidup ini, baik hidup hari ini maupun hidup dalam kekekalan. Oleh karena itu, di pagi hari ini sebelum menjalani hari yang Kau karuniakan, kami telah Engkau ajari dengan firman-Mu bahwa Tuhan kami Yesus Kristus tidak tinggal dalam dunia orang mati. Ia telah bangkit dari kematian sebagai bukti bahwa Ia mengalahkan kematian dan bangkit menuju kepada kekekalan, dan olehnya hidup kami ditanggung serta dijamin. Terpujilah Engkau, biarlah kami juga terus meyakini ajaran-Mu itu, sehingga kami juga tidak tinggal dalam kematian oleh karena dosa, oleh karena segala hal yang membuat kami akan binasa, sekalipun kami saat ini masih hidup. Terpujilah Engkau selalu ya Bapa, terpujilah Engkau ya Roh Kudus. Firman-Mu kiranya tertanam dengan baik, dan biarlah kami tetap hidup olehnya. Dan kehidupan itulah yang terus kami miliki sampai saat ini, terlebih yang telah dimiliki oleh beberapa orang yang kami kasihi, sehingga usia mereka boleh bertambah setahun hari ini. Dan kepada mereka semua kami ucapkan selamat ulang tahun. Itulah Bapak Beni Matius Lotte, Esther Kartika Topa, Ibu Christine Naomi Patadungan, Bapak Axel Timothy Manat Lebang, dan Ibu Mutiara Aprianti Sianipar. Kiranya berkat-Mu akan terus bertambah-tambah seiring dengan bertambahnya umur mereka, dan mereka akan menjalani hari-hari beriman mereka semakin baik. Juga kami sekalian, ya Bapa di surga, kiranya kami terus menjalani hari-hari kami dalam kesuksesan dan keberhasilan, baik lewat pekerjaan, lewat usaha, lewat keluarga, bahkan di tengah usia tua kami akan tetap mampu menjalaninya. Juga di tengah-tengah pergumulan oleh karena sakit, baik kami yang di rumah sakit maupun kami yang ada di rumah masing-masing, baik kami yang ada di tengah-tengah pelayanan jemaat Depok maupun keluarga kami yang jauh dari kami. Kiranya mereka semua tetap kuat, kiranya mereka tetap yakin bahwa hidup ini selalu dalam kendali Tuhan. Pun anak cucu yang Kau karuniakan, biarlah semuanya tetap sehat dan terus hidup dalam kehidupan yang Kau karuniakan. Bapa di surga, kiranya kami boleh terus menjalani hari ini dengan baik, dan ya Roh Kudus tuntun kami menjadi saksi
kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus dan menjadi berkat bagi dunia. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, dalam keyakinan sebagaimana firman Tuhan tidak tinggal dalam dunia orang mati, maka kita menjalani hari ini dalam iman kepada Yesus Kristus dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Salam.